Halo netizen, ini adalah Mitsubishi New Xpander Cross. Nah, di acara Gias 2021 ini, Mitsubishi Indonesia tuh nggak cuma memajang Xpander facelift kedua ya, tapi Xpander Cross ini juga turut diubah dan dipajang di panggung utama dari booth Mitsubishi di Gias 2021 ini. Nah, jadi di New Xpander Cross ini lebih ke improvement ya. Kalau di Xpander biasa kan facelift ya hitungannya, tapi kalau di Crossnya itu nggak ganti muka. Jadi kalau dilihat nih, dibandingkan sama yang udah dijual dari tahun 2019 dulu ya, New Xpander Cross ini tuh mukanya ya sama aja gitu. Jadi yang baru cuman di grill doang. Sedangkan kalau di Xpander biasa kan itu mukanya berubah total. Tapi kalau di Xpander Cross itu cuma ganti warna grill yang tadinya semacam black chrome menjadi black gloss. That's it, udah gitu doang. Nah, karena ini kebetulan yang varian tertingginya, varian yang premium package, dia ada emblem Xpander Cross di bagian kap mesinnya. Untuk lampu tetap sama seperti lampu Xpander Cross yang dari pertama keluar ya, dia LED, lampu low beam dan high beamnya, tapi untuk seinnya dia masih bohlam. Di bagian atas juga ada lampu senja LED dan fog lamp dia juga LED di bagian depannya. Dan karena ini judulnya lebih ke SUV-an dibandingin Xpander Cross, dibandingin Xpander biasa maksudnya, dia ada skid plate dikasih warna silver gitu, dan ada claddingan di bagian sampingnya. Nah, kalau kita lihat ke velgnya juga masih sama, dia two tone, palang yang tebal-tebal seperti ini. Di sini bannya itu 205 55 R17, rem depan disc brake, di belakang tromol. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Dan di bagian samping juga ada claddingan hitam di sampai belakang. Terus di bagian bawah dari pintu tuh ada aksen semacam guard buat batu gitu ya, warna silver. Di bagian spionnya juga dia covernya chrome, ada lampu sen di sisi luarnya, dan ada window line chrome di bagian bawahnya. Handle pintu juga chrome dengan akses keyless operating system, dan untuk di Xpander Cross dia ada roof rail warna silver di bagian atas. Nah, lanjut ke bagian belakang dari New Xpander Cross ini juga sama seperti bagian depannya, bagian belakang ini nggak diubah sama sekali dibandingin yang launching dari 2019 dulu ya. Jadi bentuknya masih sama, dan kalau yang di Xpander Cross lama ini kan dia masih punya pintu bagasi yang ada aksen dynamic shield sama seperti di depannya. Beda sama Xpander baru yang buntutnya tuh berubah total ya. Lampunya juga bahkan masih sama seperti Xpander Cross yang lama. Jadi dia ada LED bar berbentuk huruf L seperti ini. Dan kalau di Xpander Cross dia lampu remnya masih bohlam, sen juga masih bohlam, dan lampu mundurnya sudah LED. Beda sama Xpander baru yang lampu remnya itu sudah LED. Dan di bagian sini, di bagian atas plat nomor tuh ada panel warna hitam di atas plat nomornya. Untuk di bagian kaca ada wiper, di fogger belakang ada Hemon stop lamp, dan ada antena shark fin. Di belakang bagasi ya, maksudnya di pintu bagasi sini ada emblem Xpander Cross. Untuk bumper juga lanjut dari claddingan samping ke bagian belakang, ada sensor parkir 2 titik, dan ada reflektor berbentuk vertikal seperti ini. Iya, buka aja nggak apa-apa. Nah, sekalian nih kita lihat ke bagasi dari New Xpander Cross. Sama aja dibandingin yang sebelumnya, dan dia juga punya pelipatan bagasi, pelipatan jok baris ketiga yang 50-50 dan dirata lantai sampai ke baris kedua sana. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada tempat naruh dongkrak yang rapi juga. Di bagian bawah lantai bagasi juga ada tempat penyimpanan tertutup gini ya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari New Mitsubishi Xpander Cross ini ya. Nah, untuk mesinnya dia nggak diubah ya, masih mesin 4A91 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi MIVEC. Tenaganya 104 PS dengan torsi sekitar 141 Nm. Tapi yang berubah adalah transmisi otomatisnya. Kalau manualnya tetap 5 percepatan, transmisi otomatisnya sekarang menggunakan transmisi CVT dengan simulasi 8 percepatan ya.
Jadi yang baru itu adalah transmisi matic-nya doang, dan dia juga berpenggerak roda depan. Untuk ruang mesin lumayan rapi, udah ada engine covernya, dan yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari Mitsubishi New Xpander Cross ya. Nah, karena ini yang tadi varian premium package, dia joknya itu dia sudah dilapis kulit ya. Dan kulitnya juga bagus ya, sekarang tuh dia aksennya tuh biru ya, bukan coklat kayak Xpander Cross yang pertama lagi. Dan ada pengaturan ketinggian, recline, sama sliding juga. Nah, di bagian karpet ini juga ada emboss berlogo Xpander Cross. Dan yang baru juga dashboardnya serta setirnya yang sama seperti di Xpander facelift kedua. Oke, sekarang kita masuk aja yuk. Nah, seperti yang gue bilang tadi, setir di Xpander Cross ini juga baru ya. Sekarang dia bulat gede seperti ini yang terinspirasi dari Mitsubishi Lancer Evo 10, dan lapisan kulitnya juga beda sekarang. Di sisi kiri sama sisi kanan itu dia perforated. Pengaturan tetap sama, dia tilt sama teleskopik juga. Nah, di sebelah kiri ada audio steering switch dengan pengatur telepon dan voice command. Dan untuk Xpander Cross yang bertransmisi otomatis, dia ada cruise controlnya. Di belakang setir ada switch lampu, lampu senja, dan fog lamp. Yang sebelah kiri ada switch wiper dengan intermittent timer, dan ada pengaturan wiper belakang ya. Di instrument cluster juga baru, jadi di bagian tachometer dan speedometer itu ada aksen birunya di pinggirannya, sama fontnya juga sedikit lebih mature gitu ya, lebih dewasa, lebih tegak. Tapi untuk di bagian MID tetap sama, cuma ada menu-menu baru, kayak sekarang ada menu-menu auto stop and go, karena Xpander yang sekarang punya fitur idling stop start yang bisa mematikan mesin saat di lampu merah. Dan kalau kita lihat odometernya itu dia agak geser ke kiri gitu ya, karena di sebelah kanan layar sini kalau mesin kita nyalain dia ada tampilan temperatur udara luar. Di bagian sebelah kanan sini ada dashboard panel yang dia tuh soft touch berwarna biru, ada tombol MID, ventilasi AC baru. Di bagian bawah sini ada start engine button dan pengaturan spion lengkap dengan pelipatan elektriknya ya. Ada tombol untuk mematikan auto stop and go, tombol mematikan stability control, dan dua tombol kosong. Di bawah sini ada laci kecil, tuas muka kap mesin di situ. Dan untuk pedal seperti ini masih model gantung. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim juga sekarang baru, jadi ada panel soft touch di bagian armrest ini dengan jahitan warna putih, dan dia kulit itu warna biru ya. Handle pintu chrome, ada switch window lock dan central locking, sama ada auto up down power window di sisi pengemudi, ada door pocket sama cup holder, speaker, dan ada tweeter di pilar A ya. Di bagian atas ini ada sun visor pengemudi yang ada cup holder, terus ada lampu kabin yang masih bolam. Sun visor kiri dia ada cerminnya gini, spion tengah dia manual dimming. Untuk head unit juga dia beda dibandingin Mitsubishi Xpander facelift ya. Jadi dia layarnya sedikit lebih besar, sekitar 1 inci lebih gede, jadi sekitar 8 apa 9 gitu ya. Dan fitur-fiturnya kurang lebih mirip, dan tetap ada koneksi Apple CarPlay sama Android Auto. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC dengan tombol hazard di tengahnya. Panel AC juga baru sekarang, pengaturannya digital. Di kiri ini fan split, di sebelah kanan ada temperatur, tapi dia bukan derajat Celsius gitu ya, dia cuma dingin atau nggak dingin. Dan ada tombol-tombol baru ini untuk defogger belakang, max cool, mode AC itu arah AC ya. Terus sirkulasi udara sama off. Di bagian bawah sini juga power outletnya beda. Untuk USB-nya dia ada 2, kalau Xpander biasa itu cuma 1. Ada power outlet 12 volt. Di sini ada tempat penyimpanan double tier gitu, dan ada card holder di bawahnya. Untuk tempat koin yang tadinya ada penutupnya sekarang jadi kebuka gini aja. Dan di sebelah kanan sama di sebelah kiri sini ada kantong berbentuk segitiga gitu ya. Nah, untuk transmisinya seperti ini tadi ya, dia sekarang menggunakan transmisi CVT dengan mode sport mode, dan ada electronic parking brake juga. Jadi nggak pakai parking brake manual gitu lagi ya, kecuali yang varian Xpander Plus bertransmisi manual, karena itu dia masih menggunakan parking brake biasa. Ada auto hold-nya juga. Di belakang sini ada 2 cup holder, dan center console-nya ini juga empuk banget. Di dalamnya ruangnya besar sekali, dan ada tempat tisu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada glove box yang belum soft opening. Ada airbag di sebelah kiri juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari New Mitsubishi Xpander Cross yang premium package. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris kedua. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua dari Mitsubishi New Xpander Cross. Untuk di baris kedua ini juga ruangannya lega sekali, tergantung posisinya.
pengemudi juga, dan jok baris kedua ini bisa diatur maju mundur ya. Ini paling mundur segini, paling maju segini, jadi sangat fleksibel. Nah, di belakang jok depan juga ada seat back pocket di kanan kiri, dan kalau yang di kiri tuh ada 2 tier seperti ini ya. Nah, yang baru juga di belakang center console ini ada USB charger yang gak cuma USB konvensional, tapi ada USB Type-C juga. Di bagian atas ada AC double blower yang sekarang knopnya baru. Ada grab handle di kanan sama di kiri. Untuk jok tengah ini juga sama seperti jok depannya, dia kulit dengan aksen biru yang ini cakep banget. Headrest adjustable, lengkap dengan seat belt. Dan di bagian armrest tengah ini juga sekarang jadi ada cup holder gini ya. Kalau tadinya kan sebelumnya nggak ada. Nah, di sini juga ada input ISOFIX, seat belt lengkap nih untuk penumpang tengah. Ada lampu kabin satu buah di sini. Untuk door trim sama seperti di depan, sekarang jadi ada soft touch panel di bagian armrest dengan jahitan warna putih. Ada panel karbon di sekitar switch power window, handle pintu chrome, ada door pocket sama cup holder, plus ada speaker juga. Oke, cuma segitu aja untuk bagian kabin tengahnya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Nah, untuk masuk ke kabin baris ketiga juga gampang. Jadi di jok baris kedua ini ada mode pelipatan one touch tumble. Nah, kalau udah kelipat ini gampang sekali. Tinggal kita kencengin aja. Terus kita recline ke posisi paling rebah. Nah, ini di posisi paling rebah ini juga masih ada ruang untuk tinggi badan gue yang 170 cm, masih ada 1 jarian. Sebagai perbandingan, ini yang posisi paling mundur ya. Jadi kalau buat orang dewasa ini harus agak dimajuin dulu. Dan soal headroom, masih ada 2 jari setengah lah ya kurang lebih, jadi sangat lega. Di belakang sini juga lengkap dengan seat belt 3 titik untuk penumpang belakang. Ada tempat penyimpanan di kiri, sama juga di sebelah kanan ada. Nah, kalau di sebelah kanan juga ada power outlet 12 volt. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari New Xpander Cross. Yuk sekarang kita turun aja dan kita balikin joknya ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi New Xpander Cross Premium Package tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.